Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita pada edisi perdana podcast kita pada hari ini. Saya Randi Tampu Bolon, saya bersama dua teman saya. Saya Muhammad Rahman Gifari. Dan saya Aditya Nugroho. Kita dari kelompok 8, kita akan menjelaskan sedikit, mendiskusikan suatu topik yang benar-benar lagi hangat banget Betul. pada tahun ini mungkin ya Mas Gif, Mas Ya, Adit. betul. Di mana tahun ini ada sebuah berita yang benar-benar viral banget, yang benar-benar menjadi konsumsi publik, yaitu pengadaan daripada seragam timnas kita jersey, Betul. yang notabene sebenarnya kemarin itu adanya kemitraan antara PSSI dengan Erspro. Nah, mungkin sebelum kita jauh diskusi lebih dalam, kita boleh saksikan bagaimana sih bentuknya daripada seragam jersey timnas pada saat acara itu. Kita saksikan bersama pada video berikut ini. Baik, tadi kita udah saksikan bareng-bareng nih Mas Gif, Mas Adit, mengenai gambar daripada jersey yang jadi polemik pada saat itu ya. Kita ngasih judulnya polemik jersey timnas. Nah sebenarnya kalau kita boleh diskusi nih, kira-kira sebenarnya apa nih asal muasalnya, kenapa ini dari awal terjadi sampai dengan bergulir viral, sebenarnya gimana sih cerita timnas ini? Info yang saya dengar, jadi pas pada saat Maret 2024 itu kan PSSI menunjuk vendor baru ya untuk pengadaan jersey. Betul. Yes. Itu Erspro. Terus juga pada saat jersey itu dirilis langsung dapat kritikan negatif lah. Mungkin Mas Gif pernah dengar juga ya ininya. Benar. Jadi saya juga pernah dengar ternyata yang mengkritik ini nggak hanya dari publik ya, bahkan dari pelatih timnas Sinteyong itu ketika mengadakan sesi latihan juga protes nih ke jersey-nya gitu, karena katanya sih jersey-nya nggak nyerap keringat gitu. Pak Reni juga mungkin pernah dengar juga ya di media X tuh kebetulan agak-agak rame tuh. Netizen kan juga bersuara mengkritik. Terus juga diamini juga sama pundit yang sepak bola nasional yang kita kenal semua, Coach Justin ya. Coach Justin ya. Nah, Coach Justin itu kebetulan dari kritikan netizen juga ditangkepin sama Hernanda sih. Mungkin Mas Randy tahu nggak itu ininya kritikannya? Nah, sebenarnya nih catatan kita nih kemarin bahwa sebenarnya beberapa highlight penting mungkin yang perlu tahu nih. Sebenarnya pada 18 Maret 2024 lalu itulah awal asal muasal adanya peluncuran jersey. Ya kan? Dan mendapatkan kritik publik tadi yang Mas Gif sama Mas Adit bilang. Ternyata di 19 Maret 2024 Sinteyong pelatih kita, pelatih timnas itu memberikan apa ya, kita bilang menyatakan ketidakpuasan lah daripada jersey-nya itu. Dia melihat daripada mungkin dia sudah terbiasa dengan berbagai seragam olahraga ya. Dia melihat kualitasnya itu dianggap kurang baik. Dianggap kurang baik, seperti contohnya mungkin tidak menyerap keringat dan lain sebagainya. Mungkin nambahin ya, jadi emang awalnya kenapa sampai bisa jadi besar itu tuh karena ya tadi ya perdebatannya terjadi di ruang publik, di media sosial yang kita tahu namanya X, dulunya Twitter. Nah di situ antara Coach Justin dan juga dengan salah satu pihak desainer dari Erspro
yaitu Hernanda, berdebat nih. Jadi ketika Coach Justin dan juga masyarakat Indonesia menyampaikan kritiknya di sosial media, ternyata oleh pihak desainer ini seolah-olah tidak kurang baik lah menanggapi kritikannya ini, sehingga terjadilah perdebatan publik seperti itu. Dan bahkan di akhir Maret, lebih tepatnya tanggal 31 Maret ya kalau dari catatan kita, akhirnya pihak Erspo-nya itu sampai meminta maaf ya kepada publik karena terjadi adanya kerusuhan di sosial media seperti itu, akibat tadi salah satu desainernya Hernanda ini yang tidak bisa menerima kritikan dari para netizen gitu, teman. Nah, itu menarik tuh yang dibilang Mas Gift tuh. Jadi kritik publik, kata kuncinya kan kritik publik dijawab dari Hernanda. Betul. Hernanda Putra ini kan sebagai desainernya baju pada saat itu ya, seragam itu ya. Dia memberikan kritik yang kurang baik atau respon kritiknya itu dengan mungkin negatif respon. Betul. Nah, kira-kira tahu nggak sih apa sih emang yang diomongin kok bisa sampai akhirnya jadi respon negatif yang diberikan Hernanda itu jadi makin tidak disukain daripada netizen atau publik. Untuk lebih lebih detail, coba kita saksikan video berikut ini. Apa sih yang diomongin daripada Hernanda Putra sehingga membuat publik semakin marah atas respon Hernanda Putra. Oke. Namanya juga komentator, kerjaannya cari panggung. Kalau nggak makan dong besok. Nah, ini Justin yang gue tahu cuman Justin Hubner, Timberlake dan Bieber. Siapalah dia tiba-tiba jadi ngomongin desain. Udahlah Om, lo urus aja hidupmu sendiri. Ini yang respon dari ini ya, Coach Justin. Jadi setelah ada debat antara Coach Justin dengan desainer Erspo, owner dari Erspo-nya, tadi itu kan namanya Muhammad Sadat ya. Muhammad Sadat itu istilahnya kontak-kontakan tuh sama Coach Justin. Kontak-kontakan, istilahnya dia, ya tadi ya, yang tadi saya bilang kan Erspo tadi sampai minta maaf ya ke publik. Yeah. Nah, itu salah satu tadi permintaan maaf dan juga pernyataan bahwasanya pihaknya Erspo itu sudah mengakhiri kerjasama dengan Hernanda akibat permasalahan ini salah satunya. Oke, nah terus sebenarnya nih pada saat kasus itu berkembang ternyata memang netizen Indonesia itu luar biasa ya, Mas Adit, Mas Giv. Ternyata mereka cari informasi dan akhirnya dapat juga informasi baru pada saat itu bahwa ternyata Erspo ini belum punya pengalaman. Oh iya betul. Dari pengadaan jersey bola ataupun kita bilang pengadaan daripada seragam olahraga lah secara umum. Nah, kira-kira apa tuh yang membuat sehingga bisa, apa motifnya sehingga akhirnya Erspo bisa memenangkan daripada katakan apa tuh lelang atau tender pada saat itu yang dilakukan oleh PSSI. Nah, mungkin Mas Adit bisa. Iya, jadi sebenarnya Erspo sendiri kan ini baru ya, dan sebenarnya kalau dari pernyataannya PSSI pada saat di bulan April, pemenang tendernya itu bukan Erspo, jadi pemenangnya itu adalah Erigo. Oke. Erigo kan emang line bisnis fashion ya, jadi untuk sportnya akhirnya setelah ditunjuk menang tender mereka membentuk namanya Erspo. Jadi Erspo ini perpanjangan atau subsidiarisnya Erigo yang geraknya di lini sport. Nah, Erigo-nya sendiri itu memang udah pernah dia pengadaan seragam olahraga atau enggak? Pengetahuan saya sih belum pernah ada ya. Jadi dia memang bergerak di bidang fashion gitu ya, maksudnya baju, celana segala macam, cuman memang tidak fokus di olahraga gitu. Makanya dia bikin ketika dia menang tender dan dia pun sadar sebenarnya dia tidak punya pengalaman di bidang olahraga, industri baju olahraga. Makanya akhirnya dia bikin anak perusahaannya ini yang khusus buat fokus di industri baju olahraga gitu. Nah sekarang berkembang nih Mas. Jadi kalau ketika dia katakan belum punya pengalaman,
Dan kenapa tuh bisa sampai akhirnya PSSI menunjuk atau memberikan menunjuk Erspo atau katakanlah Erdigo tadi sebagai pemenang. Mungkin yang salah satunya yang disampaikan PSSI kan mereka kan memang sangat favor ke brand lokal ya. Betul. Jadi kan Erigo ini kan kental banget sama brand-brand lokalnya, lokal Indonesia. Dan juga selain itu mereka juga ngasih beberapa benefit mungkin di luar itu. Jadi yang salah satu pertimbangan PSSI walaupun nggak pernah pengalaman tapi paket yang ditawarkan menarik ya Mas Gif ya. Betul. Jadi dari data yang saya coba cari ya dari beberapa sumber berita yang terpercaya tentunya. Jadi tadi kan polemiknya puncaknya mungkin di tanggal 31 Maret tadi ya, yang ketika Erspo-nya meminta maaf, lalu dilanjutkan tanggal 1-nya Erspo ini menjanjikan lah akhirnya kepada masyarakat bahwasanya mereka akan mengganti desain jersey. Nah, masih terus bergulir sampai akhirnya di tanggal 6 April PSSI yang diwakilkan langsung oleh Ketuanya. Betul, oleh ketuanya Pak Erick Thohir itu ngasih tahu nih kenapa PSSI akhirnya memilih Erspo. Betul tadi yang kata Pak Adit bilang ada paket yang menarik ya. Betul. Nah, jadi yang saya ketahui nih ada beberapa tawaran yang diberikan Erspo. Yang pertama itu dia memberikan cash offering. Oke. Cash offering ya. Nilainya cukup besar. Nilainya cash offering-nya ini tuh angkanya di 4-8 miliar. Oke. Dan ini tuh menurut pernyataannya Pak Erick Thohir langsung ya. Ini yang paling besar dibandingkan pengadaan-pengadaan sebelumnya gitu. Oke, berarti itu termasuk sponsorship kira-kira gitu ya? Iya, betul. Nah, sponsorship-nya ini tadi ada cash offering, terus juga pengadaan si jersey ini ternyata tidak hanya terbatas di timnas putra saja nih, tapi Erspo juga berjanji akan memberikan supply kepada timnas U17, U20 dan juga timnas putri yang nilainya kalau misalkan dijadikan angka ya itu kisarannya di 19 sampai 21 miliar ternyata. Gede banget. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, betul. Berarti untuk di timnas pria tadi sekitar 4 sampai 5 miliar dan cash dalam bentuk cash, dan total daripada sponsor Erspo itu ke PSSI mencapai 20 sekian miliar 21 ya. miliar, betul. Oke. Nah, itu belum termasuk royalty fee 7% dari penjualan jersey jika nanti misalkan jersey-nya laku kejual ya. Nah, royalty fee ini juga menurut Pak Erick Thohir hal yang baru nih yang ditawarkan. Betul, ditawarkan baru Erspo yang nawarin. Kalau sebelum-sebelumnya di tanda-tanda sebelumnya belum ada yang nawarin gitu. Ya, jadi selain daripada sponsorship, Erspo juga atau PSSI juga menerima sebesar 7% daripada royalti terkait penjualan daripada seragam itu. Nah, itu menarik tuh. Karena memang yang terjadi memang kita simpulkan tadi kritik publik itu kan sebenarnya terkait daripada jersey bola itu ada 3. Pertama, kalau kita lihat banyak komentar pertama sekali itu mengenai desain yang buruk ya. Desain yang buruk dianggap desain itu ketinggalan zaman. Bahkan sebagian tuh banyak yang bilang bahwa itu seragamnya cuma dikasih warna satu warna, merah dikasih list putih dikasih logo Garuda dan itu udah selesai. Nah, bahkan itu banyak sekali yang mengomentari kalau itu dikerjakan daripada tidak perlu sekolah tinggi-tinggi tuh Mas katanya. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi sampai bikin punya gelar desain. Betul. Untuk membuat desain itu. Yang kedua adalah kualitas bahannya. Kualitas bahannya di mana jersey itu dinilai tipis atau sampai Sintayong juga tadi komentar bahwa seragamnya itu tidak menyerap keringat dengan baik. Ditambah lagi mungkin di situ juga pembeli kita ya, apalagi timnas Indonesia pendukungnya luar biasa fanatik dan sangat banyak. Merasa harganya nggak sebanding, mungkin dia ngerasa tidak worth it nih, tidak worth it daripada biaya yang dia keluarin. Ya, ini sama kayaknya nih yang kita pelajarin di MF nih, manajemen fungsional, di mana disampaikan value atau nilai itu sama dengan benefit dibagi cost tuh katanya. Jadi ketika benefit dirasa
lebih rendah, cost yang dikeluarkan lebih tinggi, mungkin nilainya dianggap daripada pembeli Menurun value-nya menurun juga ya. value-nya. Nah, kira-kira kesimpulan tadi, kritik-kritik itu tadi, nah, menyambung ke topik kita ya, terkait dengan mata kuliah kita etika dan tata kelola, kira-kira gimana kita sambungnya nih, Mas Gif? Silakan. Oke, kalau ini kan kita memang coba analisis juga ya dari sudut pandang etikanya tentunya ya. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya kalau dari sisi etika ini, dari ethical theories-nya ada 2 teori yang sesuai dengan kejadian ini gitu ya. Oke. Betul. Jadi yang pertama ada utilitarianism, di mana sebenarnya secara artinya ini kebaikan yang bisa diterima oleh orang banyak lah. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini tuh diinterpretasikan sebenarnya oleh masing-masing subjek yang ada di permasalahan ini gitu. Oke. Contohnya misalkan tadi ya, netizen kan, ini kan pertama awalnya diawali dengan kritikan netizen ya. Yes. Nah itu kan sebenarnya kalau kita coba ulik, sebenarnya kan alasan netizen mengkritik karena ya mereka pengen jersey yang didapatkan oleh timnas, yang digunakan oleh timnas, dan juga yang kalau nantinya memang jadi diperjualbelikan ya, yang didapatkan masyarakat Indonesia kan ya sesuai dengan harganya gitu ya. Iya. Tuh, apalagi ditambah mereka sebelumnya sudah punya nih memori bahwasanya jersey-jersey dahulunya dengan harga yang mungkin lebih murah, kualitasnya lebih baik gitu. Nah, jadi ya mereka sebetulnya mengkritik karena ingin masyarakat Indonesia secara umum dan secara khususnya timnas Indonesia itu mendapatkan produk yang berkualitas gitu. Oke. Jadi Mas Gif lihat point of view daripada netizen ya, Betul. pengguna daripada seragam atau baju jersey timnas Jersey-nya. Indonesia. Iya. Nah, itu menarik tuh. Nah, kalau kita lihat daripada point of view dari si Erspo-nya sendiri, kira-kira kalau kita coba lihat nih, tadi kan sudah banyak kita diskusikan mengenai apa yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa menjadi viral dan akhirnya publik jadi marah. Nah, kira-kira kalau dari kita lihat dari sisi point of view si Erspo, Mas Adit punya komen nggak terkait sisi etikanya gimana? Ya kalau Erspo sebenarnya mungkin ada dua sisi teori ya. Yes. Dilihat dari timingnya. Mungkin yang awalnya itu kan lebih ke mereka ingin mencari benefit ya. Yeah. Jadi karena paketnya mereka itu memberi royalti, cash dan lainnya. Jadi mereka mungkin mau menekan cost-nya dari penggunaan biaya material. Oke. Jadi itu lebih ke ethical egoism ya. Jadi kalau ethical egoism kan lebih ke mendapatkan benefit untuk diri sendiri. Jadi itulah mungkin motif dan teori yang pas di situ ya, Mas Gif, Mas Randy. Cuman pada saat ketika publik sudah respon negatif dan juga jadi ada hashtag boycott Erspo itu. Betul. Oke. Jadinya Erspo udah minta maaf pada publik ya. Oke. Minta maaf pada publik. Terus juga dia berjanji akan memperbaiki. Jadi itu udah lebih ke utilitarianism ya. Jadi dia kan ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi timnas dan juga bagi masyarakat Indonesia. Oke. Walaupun dia harus menelan loss-nya kali ya, atau mungkin profitnya berkurang. Oke. Tapi seenggaknya untuk menjaga reputasi brandnya sendiri dan lainnya dia lebih ke situ. Oke, jadi ketika minta maaf itu ada teorinya berubah gitu ya jadinya ya. Iya. Terlihat berubah motif dari Erspo sendiri. Oke. Kayak itu sih. Iya, mungkin kalau point of view tadi digunakan daripada teori self egoism, mungkin itu berlaku juga ya buat bisa saya bilang nggak sih kalau dari PSSI-nya? Karena dia mungkin mau ngambil manfaat daripada royaltinya itu, dia mau ngambil manfaat daripada sponsorshipnya, tapi dia mengabaikan bahwa sebenarnya publik itu sudah punya benchmark loh. Kita belajar kemarin itu bagaimana decision making proses, di mana orang sebenarnya secara psikologikal sudah punya self reference katanya, self reference. Mungkin orang udah terbiasa tuh beli seragam baju olahraga harganya sekian.
Nah ternyata nih tiba-tiba keluar desainnya katanya kurang bagus lagi publik nilainya, nggak nyerap keringat lagi, terus Betul, lagi betul. harganya katanya lebih mahal. Harganya Iya. lebih mahal berapa sih? Sekitar 100, 100 sampai 200 ribu ya. sampai 200 ribu ya. Iya, betul. Nah mungkin itu yang akhirnya menyebabkan publik jadi bertanya-tanya sampai seluruh informasi terkait itu bisa dikorek dan dipublikasikan oleh netizen tuh ke ini. Betul. Nah, menarik nih Mas Giv. Kalau saya tanya lagi nih, ketika tadi udah dijelasin point of view daripada sisi netizen ataupun pengguna daripada seragam lah, pembeli. Tadi Mas Adit juga udah jelasin point of view daripada si Erspo. Nah, kalau kita lihat daripada point of view daripada si Ernanda, kan notabene kan kalau dia tidak memberikan, kalau saya pribadi, kalau mungkin kalau Ernanda pada saat itu tidak memberikan respon yang negatif, katakanlah yang negatif atas komentar-komentar netizen terkait kualitas dan harga dan lain sebagainya, mungkin nggak akan seviral itu pada saat itu. Nah, menurut Mas Giv gimana? Silakan. Benar. Jadi setuju juga nih sama pendapatnya Mas Randy. Jadi tadi kan menurut Mas Adit Erspo-nya ya, tadi Erspo-nya kan juga ada ethical egoism-nya, PSSI-nya juga. Nah, Ernandanya juga menurut saya sih ya ketika dia mencoba mendefense, dia kan sebenarnya ketika dikritik tidak menanggapi kritikannya dengan baik kan itu sebenarnya mereka, mohon maaf, si Ernandanya itu kan ngedefense desainnya dia sendiri gitu ya, yang dianggap sebenarnya udah oke gitu. Betul. Itu kan sebenarnya ada bentuk egoisme juga ya. Jadi dia tidak mau mendengarkan pendapatnya orang lain. Dia hanya ingin mempertahankan ya reputasinya sebagai desainer gitu. Makanya penting sekali di dalam etika teknologi cyber liability. Nah, apalagi itu dikemukakan di ruang publik yang menggunakan teknologi sosial media yang sekarang betul-betul semua orang mungkin udah punya lah semua sosial media ya. Setiap orang mungkin. Nah, bagaimana dia berperilaku atau menyampaikan sebuah komentar memang harus benar-benar dipertimbangkan ya. Benar-benar harus dipertimbangkan supaya dan harus kita pahamin bahwa setiap tindakan kita dalam komentar di ruang publik, sebagai contoh kasus Erspo ini, Ernanda Putra menyampaikan komentarnya terkait kritik tadi, bahwa itu akan bisa berimplikasi yang lebih panjang, kira-kira gitu. Ini ada teori etika organisasi belum kita bahas nih. Nah, ini siapa yang mau bahas nih teori etika organisasi? Jadi kalau teori organisasi itu sih lebih ke PSSI ya. Jadi pada PSSI pada saat melakukan proses tender, PSSI kan tadi disampaikan ya pada saat opening statement mereka dari Pak Erick Thohir sendiri. Mereka memilih itu karena satu selain dengan itu brand lokal, mereka juga karena benefit yang diterima ya. Jadi agak ada dilemanya mungkin konflik of interest. Jadi mereka benar-benar ngelihat apa sih sebenarnya yang what's in it for them-nya lebih tinggi. Jadi lebih ke situ mungkin ya. Atau Mas Giv nambahin? Iya sih, masih setuju juga sama pendapatnya Mas Adit. Tadi ya karena paket-paket yang tadi ditawarkan oleh Erspo-nya sangat menarik. Ya bahkan tadi ya Pak Erick Thohirnya itu yang menyatakan sendiri ya. Bisa dicek di berbagai berita itu diucapkan sendiri oleh Pak Erick Thohir. Tapi di satu sisi tadi yang kata Pak Randy juga bilang ya, ini kan Erspo belum ada pengalamannya, betul. Nah, berarti kan sebetulnya dalam proses pemenangan tendernya, ya PSSI sebenarnya udah menimbang-nimbang nih gitu kan ya. Ini perusahaan paketnya oke, penawarannya menarik, tapi belum punya pengalaman gitu kan. Ya mungkin di situ sih bimbang dilema itu ya tadi ya, cocok di conflict of interest masuknya ke situ. Sebenarnya kalau kita lihat kalau dia memang udah sponsor, si Erspo-nya udah memberikan sponsor, mau nggak mau gimana ya? Mungkin akhirnya jadinya mungkin kita bilang PSSI-nya juga nggak mungkin enggak gitu. Iya, sayang kalau nggak
Ambil kan. diserahkan ke Erspo juga akhirnya. Iya. Betul. Akhirnya dia mengorbankan daripada ya harganya lah, mungkin cutting budget, daripada Iya. kualitas bahannya dikorbankan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran kita nih, ya pembelajaran kita sebenarnya bahwa materi kuliah ini, etika dan tata kelola rupanya benar-benar sangat erat banget nih kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan Setuju berita-berita yang ada viral sekarang itu banyak sekali. Sebenarnya kalau kita memahami etika dan tata kelola ini bisa kita hindarin, bahwa perilaku apa yang kita sampaikan, bagaimana kita mungkin bersikap, berucap dalam mengomentari suatu hal. Contoh tadi kalau kita bisa melihat ini efeknya tidak hanya pada saat itu atau jangka pendek, tapi bisa berpengaruhnya sangat luas sekali. Itulah yang tadi Ernanda Putra dan lain sebagainya. Selanjutnya apa yang seharusnya bisa kita lakukan supaya mungkin jadi pembelajaran buat para penonton semua dalam kita berperilaku melihat daripada apa yang kita dapat dari kasus ini. Mungkin dari saya yang pertama kita kuenya itu transparan kali ya. Jadi PSSI pada saat awal itu kan emang nggak terbuka ya alasan menang tender. Tapi ketika sudah muncul polemik di netizen, udah menjadi viral, terus mereka akhirnya baru mengeluarkan statement alasan mereka kenapa memilih Erspo. Mungkin kedepannya pada saat pemenang tender udah lebih transparan mekanismenya, apalagi ini kan tender terbuka ya. Yes. Tender terbuka, terus juga salah satu olahraga yang diminati oleh masyarakat Indonesia, jadi ya harapannya sih mungkin lebih transparan ke depannya. Oke. Jadi transparansi dan akuntabilitas kali ya Mas Adit ya. Nah, terkait dengan respon kritikan yang direspon kurang baik oleh Ernanda Putra, mungkin Mas Gif punya sedikit ini. Oke, setuju juga nih tadi ya yang tadi kata Mas Adit, transparansi, dan yang kedua menurut aku memang respon kepada kritikan ya itu harus, maksudnya kita harus bisa belajar sekali. nih Betul. dari kejadian ini, terutama bagaimana kita ngerespon suatu masalah atau berucap gitu ya di media sosial. Tadi seperti yang Pak Randy bilang ya, ada istilah yang namanya sekarang tuh cyber liability. Oke. Nah, jadi kalau dulu kita taunya perusahaan itu hanya bertanggung jawab dengan perilaku karyawannya istilahnya ya di dunia nyata. Nah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, perusahaan itu juga bertanggung jawab dengan perilaku karyawannya di media sosial gitu. Nah, bisa kita lihat ya tadi contohnya di kasusnya Erspo ini kan sebetulnya yang membuat kesalahan istilahnya yang kita bisa bilang kan Ernandanya ya yang membuat gaduh. Tapi ujung-ujungnya yang meminta maaf Erspo-nya kan, betul. Nah, itu kan sebetulnya bentuk dari tanggung jawab Erspo-nya ya, istilahnya ya sebetulnya buat melindungi brandnya sendiri juga gitu. Jadi kita harus bisa belajar tuh bagaimana kita merespon ada kritikan gitu ya, berkomentar di sosial media gitu sih Pak. Betul, akhirnya citra daripada si Erspo-nya sendiri rusak sekali ya. Betul. Dan tentunya kan PSSI-nya mungkin timnas kita juga jadi keringetannya juga nggak serap juga. Jadi mungkin itu juga jadi penyebabnya mungkin pada saat pertandingan itu gimana tuh? Menang atau kalah tuh pada saat itu? Menang ya kalau nggak salah. Menang ya? Masih menang. Masih menang ya? Soalnya sebelum pertandingan diganti direvisi. jersinya. Oke, jadi setelah viral akhirnya diganti tuh. Diganti jersinya. Terus juga mungkin satu lagi yang fair pricing kali ya. Jadi harus selain terbuka juga mungkin Erspo segala macam benefit itu akhirnya kan dibebankan ke harga jersey ya, makanya harganya tinggi. Ya. Jadi mungkin mereka harus agak terbuka ya. Maksudnya walaupun tema rahasia perusahaan tapi udah ada presiden sebelumnya harganya berapa, ya ekspektasinya masyarakat itu kan harganya sama ya. Apalagi kualitasnya juga kurang lebih sama. Betul. Jadi mungkin praktek fair pricing juga harus jadi concern Erspo dalam menentukan harga. Betul sekali. Itu jadi penting banget. Ya kita sebagai ini ya sekarang sudah banyak teknologi, market juga sudah bisa lihat, kita punya referensi, ekspektasi, itu memang harus terpenuhin. Nah itu menetapkan harga yang terlalu tinggi, overprice, juga akan bisa memberikan respon yang beragam tuh dari masyarakat. Kecuali mungkin kalau dia bisa memberikan suatu value atau benefit tambahan terkait produk yang dia mau kasihkan. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih. Diskusi yang sangat menyenangkan, seru, dan banyak banget
manfaat yang kita pelajarin dari mata kuliah ini, dan ternyata sangat erat dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Mas. Betul banget, betul banget. Jadi dari kasus ini kita menyimpulkan dari kelompok 8 bahwa pada kasus kontroversi ini yang menjadi hal yang paling penting adalah transparansi, bagaimana menciptakan sebuah akuntabilitas juga dari suatu hal, penentuan harga yang fair, dan bagaimana merespon daripada kritik daripada publik. Nah, sehingga dalam menciptakan keseimbangan antara membuat profit dan kepercayaan dan kepuasan bagi pelanggan itu harus sejalan, kira-kira gitu ya. Betul. Mas Adit, Mas Givari. Setuju. Mungkin ada mau tambahan sedikit lagi? Ya emang cyber liability itu yang harus jadi ini ya, karena kemarin responnya Ernanda juga kan bisa mengancam reputasinya Erspo sendiri, mungkin lebih itu kali ya. Kalau dari saya sih tambahannya, ya kita sebagai warga negara yang baik, Iya. sebetulnya dengan memberikan kritikan seperti ini ya kita tuh ingin mendukung bisnis lokal kita gitu ya, biar bisa menjadi bisnis yang lebih baik lagi ke depannya gitu, bisa bersaing dengan punya daya saing. Betul sekali. Dan gitu. jangan artinya malah jadi bikin publik kecewa. Betul. Kira-kira gitu. Oke, saya kira mungkin itu. Terima kasih Mas Givari. Sama-sama Pak. Thank you Mas Adit. Mungkin kita akhiri diskusi kita kali ini. Secara khusus kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvia R. Sauki, PhD, atas bimbingan dan waktu serta pengajaran yang diberikan ke kita semua. Betul. Akhir kata, terima kasih dan salam olahraga.